Good evening ladies and gentlemen, welcome back again to my YouTube channel. My name is Kevin Saili. Pada YouTube channel ini teman-teman akan menemukan informasi menarik seputaran technical analysis untuk cryptocurrency. So if you do like cryptocurrency, make sure to hit the subscribe button and don't forget to leave your thumbs up kalau kalian suka dengan konten yang saya bahas pada video ini. So di video kali ini kita akan ngebahas tentang pergerakan Cardano. Cardano ini tampaknya dia akan menyentuh atau cari new all time high ya, atau all time high yang baru. Dan ya, sebenarnya cukup menarik untuk dibahas karena pasti banyak banget teman-teman yang lagi nge-hold Cardano dan agak bingung di mana untuk taking profit dan lain sebagainya. Nah, sebenarnya tergantung balik lagi apakah teman-teman fokusnya itu ke arah investment atau ke arah trading ya. Kalau misalkan ke arah trading, nanti akan saya coba reveal bagaimana saya membuat skenario atau potential target untuk kita capai dan apa yang akan kita lakukan setelah target tersebut tercapai. Alright. So, before saya tunjukin atau before saya menjelaskan tentang potential pergerakannya, saya pengen tunjukin satu video dulu teman-teman. Jadi ini adalah video yang saya buat bersama dengan bukan bersama sih, lebih tepatnya untuk teman-teman yang ada di advance group. Kalian bisa lihat ya di sini. Nah, kalau kalian search ini ya udah gitu, jangan di search guys. Percuma guys, sekarang nggak ada videonya. Alright, so jadi saya ada berikan update untuk si Cardano dan BNB, tepatnya daily technical analysis di tanggal 19 bulan ini ya, atau hari ini tepatnya, atau kemarin tepatnya, karena sekarang udah tanggal 20. Dan ya seputaran pergerakan saya udah inform ya, kita membuat create higher high, higher low, terus kita di sini kita tahan Fibo 61,8% dan next target kita itu ada di kisaran area Fibo eksternal 161,8 atau di kisaran $2,4. Dan sekarang kita hanya beberapa langkah lagi untuk tercapai di kisaran area tersebut, dan itu juga sebetulnya merupakan area all time high-nya si Cardano terakhir kali. Oke. Dan ya, saya sempat jelasin juga seputaran pergerakannya ya. Jadi di sini saya sempat informasikan bahwa Cardano itu untuk time frame 4 jam, skenario itu sama seperti yang terjadi pada Bitcoin tadi ya, atau saya jelaskan tadi, yaitu dia membentuk yang namanya V formation. Dan V formation itu kecenderungannya adalah penguatan ya. Saya juga dijelaskan di sini ada potensi kita membentuk semacam inverse head and shoulders, yang manakala sebenarnya sih bisa dibilang kayaknya nggak terjadi ya guys ya. Jadinya dia langsung menguat aja gitu loh. Kalau misalnya kita lihat dari time frame 4 jam. Ya, kita bisa bilang lah dia sedikit membuat inverse head and shoulders dan langsung menguat lah, kurang lebih kayak gitu. So, jadi kita akan coba reveal kira-kira bagaimana potensi targetnya itu bisa sampai di kisaran area $2,52 ya. Dan langsung aja yuk kita bahas di dalam video ini. Dan sebelum saya bahas, saya pengen kasih tahu dulu ke teman-teman bahwa yang namanya altcoin ya, termasuk Cardano salah satunya, itu sangat berpengaruh terhadap si Bitcoin dominance ya, atau sangat terpengaruh terhadap Bitcoin dominance ya. Ya bener gak tuh bahasanya, saya takut salah ngomong guys ya. Jadi kurang lebih intinya, kalau Bitcoin dominance-nya menurun ya, plus kita ngelihat si Bitcoin ini rally atau sebaliknya, biasanya untuk altcoin itu menguatnya double. Dan ini yang sekarang terjadi mostly-nya terhadap seluruh token ya. Kalian bisa lihat di watchlist saya itu semuanya hijau kecuali Luna, karena tadi Luna itu sudah mengalami penguatan duluan dan dia sudah all time high duluan. Jadinya ya wajar kalau misalkan dia nggak ikut rally lagi, karena ya yang lain udah ikutan naik gitu ya. Jadi kalau kalian lihat watchlist saya mostly-nya semua hijau ya, even sampai ke mana nih, dollar index pun hijau guys ya. Ikut ketarik sama Bitcoin kah atau Bitcoin dominance, kita nggak tahu juga guys. Alright, so lihat dari Bitcoin dominance, sebenarnya basically kita udah break satu pattern, yaitu rising wedge pattern. Rising wedge pattern ini kalau misalnya teman-teman search di Google ya, sebentar, wedge pattern ya, kalian bisa search di Google dan yang kalian temukan itu mostly-nya adalah pattern continuation ya. Jadi ketika dia price-nya broke dari downtrend yang terakhir, berarti dari pattern rising wedge-nya, ketika dia udah keluar dari pattern-nya, itu berarti downtrend-nya itu berlanjut. Dan seperti yang kita lihat, downtrend itu sudah berjalan memang untuk si Bitcoin itu sejak 27 Maret atau pertengahan Maret lah ya, atau akhir Maret itu sudah mulai signifikan menurun, dan disitulah momen-momen kita melihat yang namanya altcoin itu berjaya pada saat itu ya. Jadi kayak teman-teman beli koin apa aja itu untung gitu. Beli koin-koin yang kecil-kecil kayak ya pokoknya banyak lah ya, koin-koin yang value-nya kecil pun semua ikut naik. Dan ini bisa terjadi lagi saat ini gitu guys ya. Karena kalau misalnya kita ngeliat kondisinya, si rising wedge pattern-nya udah break, dan kalau misalkan ini break berarti kan targetnya biasanya sekitaran panjang dari badan ini. Dan kalau misalnya kita extend ke sebelah sini, berarti ada potensi kita bisa balik lagi ke kisaran 41,4%. Dengan catatan Bitcoin-nya harus menguat. Kalau misalkan Bitcoin-nya tidak menguat, maka dampak terhadap altcoin itu justru akan signifikan drop.
dan itu sangat berbahaya buat teman-teman yang megang altcoin tentunya. Makanya saya pikir kita harus bahas dulu supaya kita tahu gambarannya. Dan sementara berdasarkan informasi yang terakhir saya gali bersama dengan teman-teman ya, jadi saya melakukan analisis seputaran Bitcoin dominance. Kita ngelihat di sini dia itu membentuk yang namanya hidden bearish divergence ya. Kenapa? Karena si RSI-nya ini mengalami penguatan, dia create higher high, sementara untuk si price-nya sendiri atau pergerakannya sendiri itu menurun gitu high-nya. Jadi dia semacam create yang namanya lower high. Nah, itu teman-teman bisa cek namanya bearish hidden divergence ya. Kalian tinggal search dan itu pasti keluar. Nah, modelannya kurang lebih kayak gini guys, hidden divergence ya. Marketnya menurun tapi RSI-nya menguat ya. Dan itu dampaknya adalah continuation atau kelanjutan dari downtrend yang terjadi terakhir. Jadi saya pikir ini memang pada saat kita melakukan analisis seputaran ini ya memang bisa berdampak gitu soon or later terhadap si kriptonya. Dan sekarang kita akan bahas tentang si Cardano-nya. Alright guys. Nah, pertama saya akan bahas dari time frame daily dulu deh ya. Untuk time frame daily sebenarnya ini ada beberapa area yang memang kita sudah perhatikan ya guys. Salah satunya itu adalah area Fibo 200% ya. Dimana saya tarik itu dari kondisi yang ada di sini ya. Jadi teman-teman bisa lihat ya, saya tarik Fibo itu dari sini, oke. Tarik ke sini dan kita dapat beberapa area. Waktu itu kita dapat di 161,8. Jadi buat teman-teman yang emang udah long pada saat dia terjadi breakout itu, kita udah taking profit 50% di sini. Terus pada saat market mencapai 2618, emang sebelum itu kita juga sudah taking profit. Dan terakhir kali kita ngelihat kan dia semacam drop atau koreksi ya, mengikuti pergerakan yang lain. Cuman hari ini kenapa saya memang ada ekspektasi ngelihat market itu menguat. Pertama karena tadi yang sudah dijelaskan melalui video di sini ya, ada beberapa rangkaian cerita yang memberikan kita informasi bahwa pertama, kalian bisa lihat di sini saya ada kasih tanda yang dinamakan dengan BF zone atau ya buat saya itu adalah big fun zone gitu loh. Itu sebenarnya semacam kita punya apa namanya? Perkiraan lah kira-kira di mana sih area terakhir si Big Fund itu melakukan akumulasi atau averaging terhadap satu kondisi market ini gitu, dan kita asumsikan itu berada di kisaran area tersebut. Makanya pada saat kita ngelihat reaksi yang cukup signifikan plus dia ngebentuk yang namanya pattern candlestick pattern ya, bullish engulfing, itu bisa memberikan kita informasi bahwa si market ini itu tuh kembali menguat gitu. Si buyer ini atau si Big Fund ini itu kembali mengkontrol si market, dan akhirnya kita extract data tersebut menggunakan time frame yang lebih kecil. Pertama guys, kemarin sempat saya inform juga bahwa kita membentuk yang namanya si descending triangle, which means kalau descending triangle itu mostly-nya adalah sebentar guys, descending triangle pattern mostly-nya lebih mengarah ke arah bawah ya. Jadi dia bisa drop anytime dia cross daripada atau dia break si level supportnya, dan akhirnya terjadi. Jadi kita ngelihat memang dia drop akhirnya, tapi secara target itu memang tercapai. Jadi kita memang ngelihat target penurunannya itu nggak signifikan, memang cuma sekedar sampai di kisaran area sini. Dan akhirnya saya gambarkan si Big Fun Zone ini. Sekarang saya sudah ganti namanya jadi miniatur Big Fun Zone ya, karena sebenarnya saya ngelihat ini, saya ekstrak data itu dari time frame yang lebih kecil lagi, yaitu di time frame 1 jam. Kalau teman-teman bisa lihat ya, di sini kita ngelihat ada akumulasi, area akumulasi di mana Big Fun itu melakukan transaksi sehingga terjadi breakout lagi atau terjadi higher high yang baru ya. Makanya kita asumsikan bahwa ada potensi kita ngelihat reaksi di sini, dan by the time kita ngelihat kondisi seperti ini sebenarnya memberikan kita informasi, dan pasca retest ya terhadap area tersebut kita lihat ada failure ya. Nah inilah ya kondisi yang kita bisa asumsikan bahwa okay, this is the P formation and I think it's a good entry point, atau bisa jadi sebagai pertanda bahwa si Cardano ini akan meneruskan penguatannya. Dan by the time itu terjadi, tadi kita melakukan analisis sebelum harganya break ya di kisaran $2,122. Finally dia break, confirm, dia close di atas area tersebut, dan sekarang kita ngelihat adanya penguatan sangat signifikan. Sebenarnya sih kalau kita lihat dari pergerakan hari ini itu tadi kondisinya di sini guys. Sorry, saya ralat ya. Dia sudah hampir break, but then dia kembali drop ya. Lalu pasca tadi jam 7 break itu terjadi terhadap beberapa token-token altcoin lainnya juga seperti BNB ya kalau nggak salah setahu saya. Nah ini ada penguatan juga ya sekitar jam 7 closingnya. Nah akhirnya kita ngelihat wah ada potensi nih, akhirnya dia penguatan lah sampai ke kisaran area sekarang. Dan kalau misalkan kita pengen ukur lagi potential next targetnya, dan kita bisa gunakan Fibonacci eksternal ya, kita tarik dari sini, oke, di kisaran area swing high-nya yang berada di sini dan swing low-nya yang berada
berada di kisaran area ini. Jadi saya tarik ke sini kurang lebih. Nah, target yang didapat itu adalah di kisaran 1,272, area 2,3669 dolar, dan highest-nya itu di kisaran 2,52 dolar atau 1618 dari Fibonacci eksternal. Dan ini bisa aja tercapai kalau kita ngelihat dari time frame daily-nya. Kenapa? Karena pasca dia break all time high, contohnya misalkan ini sebelumnya ya, kita ngelihat di sini ya. Pada saat tanggal 15 Mei, all time high itu berada di sini guys. Oke. Lalu next day-nya 16 Mei itu dia break all time high dan itu mengalami penguatan sekitar 2,37 ke 2,46 atau sekitar 0,1 dolar. Nah, dengan kondisi sekarang ini kan highest-nya itu di 2,461 dolar ya. Plus ditambah dengan kondisi di mana si Cardano ini mau launch smart contract dan lain sebagainya. Ini justru bisa memberikan hype atau sentimen positif terhadap pergerakan Cardano, yang manakala kalau misalkan dia break all time high-nya, maka kondisinya itu bisa seperti Solana terakhir guys ya, ketika dia break all time high. Nah, kurang lebih penguatannya seperti ini, sangat signifikan sekali. Jadi kalau misalkan kita ngelihat di sini ada potensial dia break, maka next target pertama kita itu di kisaran 2,4673 dolar, atau ya ini sedikit ya, karena time frame daily ya, saya tarik garis nggak bisa precise juga, tapi kalian tahu lah ya kisaran 2,5 dolar. Dan next target kita highest-nya itu mungkin di kisaran 2,8 dolar, karena balik lagi kondisi ini itu juga dipicu dari Elliott Wave Theory ya. Jadi kalau misalnya saya pribadi boleh bilang, ini kan adalah ABC correction-nya kita nih ya. ABC correction-nya kita. Nah, kalau misalkan ini adalah wave 1 basically, dan ini adalah wave 2-nya kita, maka wave 3 kita itu tidak menutup kemungkinan jauh lebih tinggi daripada wave 1-nya kita. Karena memang secara rules Elliott Wave Theory, wave 3 itu always lebih tinggi daripada si wave 1 dan wave 5 ya. Jadi memang ada potensi kita ngelihat penguatan Cardano itu bahkan sejauh-jauhnya bisa sampai kisaran 2,8 dolar. So, apa yang akan kita lakukan? Basically ketika mencapai area target, kalau misalkan teman-teman ada hold Cardano, mungkin teman-teman boleh consider untuk taking profit sebagian. Terserah teman-teman, boleh 25%, 30%, itu terserah teman-teman. Tapi yang pasti ketika itu dilakukan, tujuannya adalah untuk exit sebagian dari market guna meminimalisir kemungkinan reversal terhadap area tersebut ya, karena kita nggak ada yang tahu. Bisa aja kayak misalnya case Solana ya, Solana itu kemarin dia highest-nya itu sampai 80 dolar, and then dia balik turun sampai 70 atau 69 dolar bahkan, dan ya bisa aja terjadi gitu kan guys ya. Paling kurang lebih itu penjelasan saya seputaran Cardano, dan apakah ini bisa mencapai targetnya atau tidak, boleh teman-teman mungkin bantu saya dengan tulis di kolom komentar ya. Jadi make sure kita bisa berinteraksi, dan tentunya jika ada komentar menarik akan saya pin guys ya. Oke, so I think that's all ya. Kita ketemu lagi di update berikutnya. I'll see you guys again soon. Thank you very much for watching, and don't forget to leave your thumbs up kalau kalian suka dengan konten yang saya bahas. Mudah-mudahan ini bisa bermanfaat, dan mudah-mudahan kita punya gambaran yang ya kurang lebih sama lah ya guys. Jadi kita bisa saling mencocokkan lah kira-kira. Oh, ini analisanya saya, ini analisanya teman-teman. Oh, ternyata kurang lebih sama nih. Jangan-jangan bisa tercapai. Alright. So I think that's all ya. Thank you very much. Have a pleasant night. God bless everyone. And cheers.